Mohon izin buka masker sebentar Pak Pengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ya rekan-rekan kita yang mau terlantik. Ini baru calon pengurus, semangatnya masih melempem. Nah, kita coba yang paling semangat. Semoga nanti ketika jawab salamnya semangat, doanya ikut semangat, dan juga pelantikannya juga ikut semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, na'madu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhinal karim, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Rais Suriah MWCNU Kecamatan Trucuk, dan juga yang terhormat segenap jajaran Forkopimcam Kecamatan Trucuk, dan juga yang kami hormati dari MWCNU Kecamatan Trucuk, Romo Yai Taufik, tapi masih izin ketinggalan, ada tugas lain di Kapas. Tadi sempat komunikasi sebentar. Dan juga segenap jajaran Badan Otonom, ibu-ibu muslimat, Sugeng Rawuh, sahabat Fatayat, sahabat Ansor, dan juga Pagar Nusa, dan juga segenap lembaga badan di ruang lingkup satu atap MWCNU Kecamatan Trucuk, dan juga yang kami hormati dari Majelis Alumni pimpinan anak cabang IPNU maupun IPPNU Kecamatan Trucuk, dan juga yang kami hormati Rekanita Ridaul Bariro hadir juga di tengah kesibukannya. Saya yakin pagi ini ada beberapa agenda Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf belum bisa full tim kami dari pimpinan cabang. Kebetulan bebarengan dengan Musrenbang Keperempuanan di Pendopo, dan juga pelantikan juga sama di Kepoh Baru. Jadi nanti teman-teman dari rombongan pimpinan cabang mohon maaf jagongnya dereng saged tanek mungkin. Jadi setelah dari Trucuk harus ke Kepoh Baru langsung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Di tengah pandemi ini kita masih diberikan suatu nikmat yang beribu-ribu nikmat, karena bisa menyelenggarakan dan juga hadir di agenda pelantikan dan upgrading pimpinan anak cabang IPNU dan IPPNU Kecamatan Trucuk. Tak lupa salawat serta salam semoga tak tercurah limpahkan kepada sang revolusioner terbesar di muka bumi ini, baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang insya Allah ini menjadi role model bagi seluruh kader-kader IPNU maupun IPPNU dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami ucapkan selamat dan sukses atas akan terlantiknya pimpinan anak cabang IPNU dan IPPNU Kecamatan Trucuk, yang ini saya yakin agenda hari ini, pagi hari ini embrio yang sangat bagus kalau kita berbicara Nahdlatul Ulama, karena mau atau tidak mau, sadar atau tidak disadari, bahwasanya ketika IPNU dan IPPNU-nya bagus, kaderisasinya masif, agendanya kreatif, insya Allah 10 tahun, 20 tahun mendatang, bapak-bapak di Nahdlatul Ulama dan juga ibu-ibu di Muslimat, di Fatayat tidak akan kesusahan untuk mencari kader. Nah, ini jadi mohon segenap support dari segenap jajaran, baik itu dari MWCNU maupun Muslimat, Fatayat dan lain sebagainya, kepada rekan-rekan kita yang berada di IPNU maupun IPPNU, karena ini bisa kita anggap sebagai bahasa bisnisnya itu investasi Bapak Ibu. Hari ini kita menginvestasikan kepercayaan kita terhadap kader-kader di IPNU maupun IPPNU. Itu artinya ketika hari ini Bapak Ibu sekalian menanam anak-anaknya yang masih berusia 13 sampai 27 tahun, nah ini monggo diinvestasikan
kalau hari ini sekolah formal masih libur, sekolahkan di IPNU maupun IPPNU dulu. Ini alternatif terbaik daripada dibiarkan ke warung kopi, cangkruan, wifinan Pak Buge. Nah ini lebih baik diikutkan di IPNU, IPPNU. Insya Allah saya menjamin 99,99% kader-kader yang aktif di IPNU maupun IPPNU ini akan terlatih secara mental sosialnya maupun mental akademisnya. Ini saya menjamin Bu. Jadi monggo kalau punya anak-anak usia 13 sampai 27 tahun monggo bisa diarahkan ke IPNU, IPPNU. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwasanya kami dari pimpinan cabang IPNU maupun IPPNU ini baru terlantik 2 minggu yang lalu. Yang artinya apa? Di sini kita masih proses penjalinan silaturahim di momen awal ini di Kecamatan Trucuk. Kami ingin berkenalan karena tak kenal maka tak ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi kami memperkenalkan bahwasanya mandataris dari konferensi cabang IPNU maupun IPPNU salah satunya menghasilkan dan mengamanatkan saya, rekan Irfan dan juga rekanita Ridaul Barirah yang hadir di tengah-tengah kita ini sebagai pimpinan selama 1 periode mendatang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwasanya dalam momentum Harlah IPNU maupun IPPNU yang ke-67 dan juga 66 ini kami di pimpinan cabang mengikhtiarkan beberapa agenda yang memang ini menjadi salah satu core kami di bulan ini, core of business kami di bulan ini. Yang pertama, kemarin kita menyelenggarakan dan juga mensosialisasikan salah satu program kami yakni sayembara desain batik IPNU maupun IPPNU. Nah ini awal mula karena saya lihat di beberapa PAC hingga keranting, rekan-rekanita sekalian sangat gemar menggunakan batik. Nah ini insya Allah di tahun ini, di periode ini kami ikhtiarkan salah satu ciri khas khusus batik yang akan dilahirkan oleh kader-kader IPNU, IPPNU di Kabupaten Bojonegoro yang insya Allah nanti di awal akan kita bagikan juga ke teman-teman atau rekan-rekanita yang ada di pimpinan anak cabang maupun pimpinan ranting. Insya Allah doakan. Nah dan selanjutnya ada beberapa agenda lain yang memang kita laksanakan di momentum Harlah ini, yakni diantaranya kemarin kita memperingati International Women's Day, Hari Perempuan. Kita kemarin diskusikan dengan menghadirkan beberapa narasumber dan juga insya Allah yang akan mendatang kita akan laksanakan juga untuk kader-kader CBP dan KPP. Perlu kami informasikan bahwasanya di IPNU ada yang namanya CBP KPP dan Serecah IPNU IPPNU Pak Bu. Nah jadi untuk menampung hobi, minat dan juga bakat di bidang kepanduan ini kita di IPNU maupun IPPNU ada CBP KPP. Insya Allah nanti di pertengahan bulan ini akan kita diklat secara administrasi dan juga karena di Bojonegoro ini akhir-akhir ini rawan banjir, rawan bencana alam, ini akan juga kita laksanakan aksi reboisasi atau penanaman pohon di lahan-lahan yang masih gundul. Insya Allah akan kita laksanakan di daerah Bojonegoro wilayah barat. Dan juga yang terakhir nanti karena kita juga perlu menjawab tantangan zaman per hari ini, pandemi, keadaan pandemi ini tidak bisa kita hindari lagi Bapak Ibu sekalian. Mau tidak mau sepertinya kita masih harus menggunakan masker hingga nanti akhir tahun. Karena beberapa rilis dari postingan Ikatan Dokter Indonesia kelihatannya kita masih menggunakan masker hingga akhir tahun. Maka dari itu kami menginstruksikan kepada rekan-rekan kita semuanya yang berada di tingkatan anak cabang bahwasanya ketika kita masih belum bisa masif dalam berkegiatan secara offline atau secara tatap muka, monggo di masing-masing pimpinan, baik itu di anak cabang, di komisariat, di ranting, perguruan tinggi dan juga pondok pesantren, kita sedikit banyak harus melek media. Nah, karena beberapa waktu yang lalu sekitar tahun 2019 akhir, Oxford University UK United Kingdom itu merilis hasil surveinya bahwasanya dunia hari ini berada di masa-masa post-truth
Monggo rekan-rekan Nita dari Korcam Sosro Dilogo, Sugeng rawuh. Baik, saya lanjut rekan-rekan Nita sekalian. Hari ini kita baik itu di IPNU IPPNU maupun di jajaran yang lain sedang berada di era post-truth. Kalau di bahasa Indonesia kan post-truth itu era pasca kebenaran, yang artinya kebenaran mutlak ini tidak semata-mata apa yang lahir dari bibir kita, apa yang lahir dari omongan kita, itu bukan. Tapi hari ini yang dianggap benar adalah hal-hal yang memiliki banyak pengikut, hal-hal yang disepakati oleh banyak orang, itu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka dari itu rekan-rekan kita sekalian, kampanye media sosial, kampanye media online ini saya kira sangat perlu. Dan kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia, beberapa waktu yang lalu Badan Pusat Statistik merilis hasil surveinya bahwasanya generasi Z 20% lebih, generasi milenial 24%. Ini artinya hari ini Indonesia, baik itu Bojonegoro maupun Kecamatan Trucuk, sedang banjir tsunami pemuda. Terlalu banyak usia produktif di usia pemuda. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi rekan-rekan kita sekalian, pengurus pimpinan anak cabang IPNU maupun IPPNU di Kecamatan Trucuk, bagaimana bisa menjawab tantangan ini. Ini sebuah tantangan, bukan sebuah peluang. Karena kalau peluang lebih banyak positifnya, tapi saya kira tsunami pemuda ini adalah sebuah tantangan. Bagaimana nanti rekan-rekan kita di pimpinan anak cabang bisa memanajerial yang bagus, bisa membuat gebrakan-gebrakan baru melalui teman-teman pemuda. Karena subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini merupakan pemimpin di masa yang akan mendatang. Mungkin itu Bapak Ibu rekan-rekan kita sekalian beberapa pesan kami dari pimpinan cabang. Yang terakhir, kami mengapresiasi betul agenda dari pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Trucuk, karena di hari ini terselenggara selain pelantikan nanti akan ada upgrading. Bahasa upgrading ini untuk meningkatkan kapasitas dan juga kapabilitas dari kepengurusan. Maka dari itu mohon untuk rekan-rekan kita sekalian, selain hari ini konsentrasi di pelantikan, mohon konsentrasi juga di upgrading, karena di dalam upgrading ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin baru pertama kali didengarkan di forum IPNU dan juga IPPNU. Dan saya harap setelah adanya upgrading ini, IPNU maupun IPPNU di Kecamatan Trucuk setelah sekian lamanya sangat minim dalam mewarnai kancah per IPNU IPPNU-an di Kabupaten Bojonegoro, setelah adanya pelantikan dan juga upgrading ini, saya tunggu kiprah dari rekan-rekan kita yang berada di Kecamatan Trucuk ini, selain membesarkan Kecamatan Trucuk juga ikut mewarnai IPNU maupun IPPNU di kancah Kabupaten Bojonegoro. Baik, terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan juga sekali lagi kami ucapkan mohon maaf karena tadi sempat sedikit terlambat, karena ngapunten Bapak Ibu sekalian, griya kula niku kanor, jadi lumayan tebih kalau dari Trucuk, dan tapi alhamdulillah hari ini jalannya sudah mulus, saya tidak menemui satupun gerunjalan tadi selama perjalanan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.